Indonesia, macam mana Indonesia buat. Indonesia mengambil masa yang agak lama juga ya untuk dorang mengurus pemain naturalisasi itu. Disebabkan kenapa lama? Disebabkan ialah perlu cari dulu yang bukti-bukti kuku yang bahwa mereka tuh mempunyai darah Indonesia. Jujur ya, yang dia cakap ni memang aku sebagai warga Malaysia, apa yang dia roasting ni aku terasa sakit juga lah rasanya kan apa yang dia cakap tu, tapi itu kenyataan. Okay, it's a fact. And siapa-siapa yang nonton, terutama yang untuk warga Malaysia macam aku sendiri, aku kena terima fact tu, apa yang dia cakap adalah betul. Ternyata tetap aja bagian bawah yang dipegang kan. Kan bahaya. Itu setrikaan, masa lo pegang bawahnya kan panas. Asik. Setrika rupanya. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben React. Boom. Oke guys, baru-baru ini satu kejadian menggemparkan dunia bola Asia Tenggara. Metro TV, stasiun televisi nasional Indonesia, tiba-tiba membongkar segmen panas yang langsung menyenggol timnas Malaysia. Isinya roasting tajam dan menyindir pedas atas tuduhan yang selama ini beredar bahawa konon katanya Indonesia lah yang menjadi dalang di balik laporan ke FIFA terkait status pemain warisan Malaysia. Tapi tunggu dulu, Metro TV tak tinggal diam. Mereka buka suara, bukan sekadar membantah, mereka langsung serang balik dengan gaya khas media sarcasm. Mulai dari data, narasi hingga potongan klip yang menggambarkan Malaysia seolah-olah cari kambing hitam setelah kena semprit FIFA. Dan ini bukan satu dua netizen yang reaksi, seantero media sosial langsung panas. Reaksi supporter Indonesia tepuk tangan, reaksi fans Malaysia, ramai yang sentap. Apakah ini balasan dari Indonesia atau cuma media yang bosan difitnah dan memutuskan sudah cukup, kali ini kita lawan. Oke guys, jadi tanpa perlu kita buang masa, kita masuk ke dalam video tersebut. Berita utama malam ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Penyebabnya bukan karena salah strategi, tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ujung-ujungnya pemain diskors, turun lapangan, timnya didenda dan terancam dapat hukuman tambahan. Waduh, jam kerja tambahan. Jadi ceritanya begini ceritanya. Tahun ini Federasi Mantap pula yang di belakang-belakang Sepak Bola Malaysia atau FAM punya proyek ambisius tingkat dewa, namanya proyek naturalisasi alias impor pemain siap saji. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Bijak deh. Ya, Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow. Tapi malah jadi salah tuh. Itu bulldog kucing Anggora. Dia makan molor ngeong. Gimana tadi ngeongnya? Tambah lagi ngakak. Itu mah penonton. Dia molor ngakak ngutang. Pada 26 September lalu, FIFA resmi menjatuhkan sanksi untuk timnas Malaysia setelah menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses tersebut. FAM dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA karena terbukti memalsukan serta manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. Kalau di cerita dongeng ada 7 kurcaci jagain putri salju. Nah, kalau di Malaysia ada 7 pemain impor terlibat dokumen palsu. Ketujuhnya adalah Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Semua berawal dari kiprah Malaysia yang makin loyo di kawasan ASEAN. Timnya udah kayak mie instan kelamaan direbus. Gimana tuh? Ngembang, lodoh, lembek. Hingga akhir tahun lalu, netizen Malaysia mendorong FAM untuk mencari dan menaturalisasi pemain keturunan kayak yang dilakuin timnas Indonesia.
Malaysia udah kayak temen tongkrongan FOMO. Apa So FOMO, ikut-ikutan guys? tren jadi pelari culture tapi beli sepatu KW. Mana bayar Sakit gila roastingnya, malu joki sial. Strava lagi. Bukannya banjir pujian, malah jadi bahan ejekan. Belum. Fajar set boy lah pula. Sejumlah nama beken diklaim mempunyai darah Malaysia, mulai dari gelandang Fulham, Emil Smith Rowe, lalu mantan kapten Burnley, Josh Brownhill, hingga bintang Everton, Kiernan Dewsbury Hall. Tapi sialnya seluruh pemain yang disebutin itu nggak terdeteksi punya asal-usul keturunan Malaysia. Dip. Jadinya asbun, asal nyebut doang. Apa? Jadinya asbun, asal Asbun asal nyebut nyebut doang. asal nyebut doang. Udah Itu kayak temen bahasa toksik, aku bestinya asbun. artis top. Anjir. Taunya cuma pernah foto bareng doang. Dicek di IG nggak di fallback. Di DM malah di blok sama artisnya. Balik lagi, dorongan naturalisasi berlanjut. Pada awal Januari 2025, Tunku Ismail Idris, bos Johor Darul Tapi yang bikin aku lucu guys ya. Yang bikin aku lucu yang di belakang suara-suara latarnya tuh. Iya. Tazim, yang juga mantan presiden FAM, menemukan 6 hingga 7 pemain yang disebut-sebut berdarah Malaysia. Dia minta pemerintah Malaysia memproses naturalisasi para pemain itu biar bisa membela Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dan pada akhir Januari 2025, FAM mengabarkan kalau 4 pemain lagi proses naturalisasi dan beberapa pemain lainnya tengah melengkapi dokumen administrasi. Tapi siapa aja pemain yang dimaksud nggak diungkapkan sejak awal. Januari diminta, akhir Januari udah diproses. Cepet banget. Terus naturalisasi pemain tapi nggak diumumin siapa. Betul. Udah kayak check out mystery box Labubu di Keranjang Kuning. Malam bayar, pagi udah diantar. Pas dibuka isinya bukan Labubu, tapi Labuluk. Apa lah boleh? Lalu pada awal Maret 2025, drama proyek naturalisasi pemain Malaysia nyaris kolaps setelah DPR Malaysia mengingatkan kalau proses naturalisasi harus sesuai aturan pemerintah. Salah satunya pemain yang akan dinaturalisasi wajib bermain di Liga Malaysia minimal 5 tahun berturut-turut sejak usia 18 tahun. Dan belum pernah memperkuat timnas senior negara lain. Ibaratnya DPR Malaysia itu udah kasih warning. Kalau syarat naturalisasi itu nggak segampang cari jodoh di Tinder. Tapi ini betul ya untuk pemain naturalisasi nih. Kalau aku nampak Indonesia macam mana Indonesia buat. Indonesia mengambil masa yang agak lama juga ya untuk dorang mengurus pemain naturalisasi itu. Disebabkan kenapa lama? Disebabkan yalah perlu cari dulu yang bukti-bukti kuku yang bahwa mereka tuh mempunyai darah Indonesia. Begitu kan? Kayak penonton nih. Tinggal swipe kanan, swipe kiri. Langsung ketemu. Pas ketemu mukanya kok beda. Kita cek guys. Di aplikasi mirip Selena Gomez. Pas ketemu kok kayak Mikra Mas. Pengen ngeraut bawahnya. Syarat naturalisasi itu kayak syarat dari calon mertua. Bibit harus jelas, track record nggak boleh bohong. Jangan ngaku perjaka padahal udah nikah. Perjaka? Apa perjaka guys? Banyak bahasa yang aku tahu guys ya. Kamu boleh komen di bawah Meski nanti. sudah diingetin, proyek naturalisasi Malaysia tetap gaspol. Dan pada pertengahan Maret 2025, FAM akhirnya menaturalisasi gelandang kelahiran Portugal Hector Hevel. Lalu disusul bek kelahiran Spanyol Gabriel Palmero. FAM ini ibarat anak ngeyel minta pacaran. Udah dikasih tahu DPR Malaysia jangan pacaran sama yang nggak jelas. FAM lanjut aja. Ini jelas kok bibitnya, bule lagi. Bule kan kakinya keker, ya. Hidungnya bidang, ya.
Besar, jarinya besar. DPR Malaysia akhirnya diem aja kayak ortu pasrah. Aku rapopole asal kowe tresno. Apa tuh Les? Apa tuh? Hingga akhirnya pada periode Mei hingga Juni 2025, satu persatu pemain naturalisasi berdatangan memperkuat Harimau Malaya. Ada striker kelahiran Argentina Rodrigo Holgado, lalu back kelahiran Argentina Facundo Garces, kemudian back kelahiran Spanyol John Irazabal, lanjut lagi winger kelahiran Argentina Imanol Machuca, dan penyerang kelahiran Brazil João Figueiredo. Dan pada 10 Juni 2025, ketujuh pemain itu akhirnya tampil dalam laga kualifikasi Piala Asia Grup F. Saat itu tim Harimau Malaya berpesta 4 gol tanpa balas atas Vietnam. Dua pemain naturalisasinya, Figueiredo dan Holgado, turut mencetak gol. Seolah gak puas, pada pertengahan Juni 2025, media Malaysia, Harian Metro, mengklaim bahwa 6 hingga 10 pemain grade A sedang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi lagi. Tapi sampai sekarang realisasinya nihil. Kosong lah, nihil, kosong. Abis gajian laganya kayak sultan. Scroll-scroll cari barang, semua etalase dibukain. Masukin keranjang. Giliran bayar bingung cari pinjol. Yang ada keranjangnya jebol. Ternyata saldonya 0. Macam mana dia pikir semua tuh? Bukan COD ini mah, COT, cot bacot. Lanjut lagi. Di tengah euforia kemenangan atas Vietnam, muncul isu tidak sedap tentang dugaan naturalisasi ilegal. Hal ini dipicu oleh minimnya histori diaspora Malaysia di Argentina, Brazil, dan Spanyol. Ibaratnya lo jarang nongkrong ke warung, sekalinya nongkrong langsung ngopi, ambil rokok, makan gorengan, tapi ngutang. Yang jaga warung ngegas lah. Siapa lu? Nongkrong nggak pernah minta kasbon. Kasbon? Apa kasbon guys? Apa kasbon? Tapi jujur ya, yang dia cakap nih memang aku sebagai warga Malaysia, apa yang dia roasting nih, aku terasa sakit juga lah rasanya kan apa yang dicakap tuh. Tapi itu kenyataan, oke, it's a fact. And siapa-siapa yang nonton, terutama yang untuk warga Malaysia macam aku sendiri, aku kena terima fact tuh, apa yang dia cakap adalah betul lah. Kalau sudah ada macam keluar dari statement FIFA yang menyatakan, oke, ini 7 pemain ini sudah lepas daripada sanksi tersebut, oke, it's okay lah. Itu sebagai Malaysia boleh ambil dia sebagai pengajaran. Apabila nanti ada sudah jadi kes-kes begini lagi, contohlah di masa akan datang ada contoh tiba-tiba masalah-masalah begini. Jadi Malaysia tidak perlu menuduh itu, menuduh ini, menuduh Vietnam, menuduh Indonesia. Jadi Malaysia ada persiapan sudah, apabila sudah datang lagi kes begini, kita kena sediakan ini untuk tunjukkan bukti tersebut. Jadi terus settle begitu saja. Dia tidak ambil masa yang lama. Kan? Betul gak? Tapi apa yang dia cakap, ya aku sebagai orang Malaysia aku sakit hati dengar apa yang dia cakap. Cuma it's a fact, itu fakta. Jadi apabila kau menerima satu fakta, it's okay lah. And memang betul. Itu memang betul dan bukan berita hoax. Oke? Jadi ya kita terima steady. Tapi memang lucu lah kalau dengar kan. Dia macam roasting tapi dikasih sedap balik, betul dikasih sakit lagi, dikasih sedap balik. Gitu-gitu saya santai. Benar. Tuh kopi muntahin lagi dah. Menanggapi hal itu, Johari Ayub yang saat itu masih menjabat Presiden FAM memastikan bahwa seluruh pemain naturalisasi Malaysia telah diverifikasi sesuai arahan FIFA. Yakin sesuai arahan? Kalau sesuai arahan harusnya nggak masalah dong. Jangan-jangan cuma ngaku sesuai arahan, tapi prakteknya salah arah. Bisa. Kayak gebetan udah dibilangin kalau mau pegang bagian atas jangan pegang bagian bawah. Ternyata tetap aja bagian bawah yang dipegang kan. Kan bahaya. Itu setrikaan masa lo pegang bawah aja kan panas. Setrika rupanya. Hingga pada pertengahan Agustus 2025, Facundo Garces membuat blunder. Bek Alaves di La Liga itu keceplosan saat diwawancara oleh media Spanyol El Correo. Dia mengaku darah Malaysianya berasal dari kakek buyut.
Padahal batas maksimal keturunan pemain naturalisasi sesuai aturan FIFA mentok di kakek atau nenek. Iya, yang macam generasi ketiga lah kan maksudnya kan guys. Maksudnya atau dengan nenek lah, bukannya moyang kan ataupun buyut kan. Kebablasan ya. Sekarang aja lo bilang darah Malaysia lo dari Adam dan Hawa. Kejauhan ya. Iya. Akhirnya Garces bikin Tapi klarifikasi. kalau Adam dan Hawa macam semua aja tuh. Dia bilang itu cuma kesalahan transkrip. Dia bilang kalau dia keturunan Malaysia dari akar kakek neneknya. Ya, template. Ya. Situ pemain bola apa pejabat? Tahu nggak bedanya pemain bola sama pejabat? Nggak tahu. Kalau pemain bola jago giring bola. Kalau pejabat jago giring opini. Pejabat Malaysia maksudnya. Kalau pejabat Indonesia kan Dan pada Jumat 26 September akhirnya FIFA resmi kasih hukuman untuk FAM. Siapa namanya nih? Mantap ada roasting. Hukuman itu berdasarkan gugatan yang berisikan tentang eligibilitas atau kelayakan para pemain naturalisasi Malaysia tersebut. FIFA dalam keterangan tertulis bilang setelah diproses dan semua bukti sudah dievaluasi oleh komite disiplin, FIFA memutuskan menjatuhkan sanksi. FIFA juga bilang keputusan ini tetap dapat diajukan banding ke komite banding FIFA. Ya gini nih kalau udah diingetin tapi ngeyel terus. Betul. Kayak temen udah dibilangin jangan pacaran sama orang gak jelas. Dia masih ngeyel. Nggak apa-apa dia cakep jomblo. Iya. Ujung-ujungnya nyaman di awal doang. Diajak jalan sekali ketahuan kalau udah duda anaknya 5. Mana anaknya 5 sulung semua lagi. FAM akhirnya dijatuhi denda oleh FIFA sebesar 350.000 franc Swiss atau setara dengan 7,3 miliar rupiah. Sementara ketujuh pemain itu dilarang bermain selama setahun plus denda 2.000 franc Swiss setara 41 juta rupiah. Ya udah kayak bocah pengen cepet kaya tapi caranya salah. Punya duit dikit langsung depo judol. Jangan main judul ya guys, jangan main judul. Bukannya dapat jackpot saldonya kesedot. Benar. Menanggapi putusan itu, Presiden FAM saat ini Datuk Wira Moh Yusof Haji Mahdi memastikan akan menempuh jalur banding dan menggunakan semua langkah hukum untuk melindungi kepentingan pemain serta tim nasional, sekaligus menekankan bahwa FAM terus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan seluruh pemangku kepentingan agar proses berjalan transparan, adil dan sesuai semangat sportivitas. Ya, sebagai tetangga yang baik kita mendukung upaya Malaysia biar bisa ikut main bola lagi. Kan kalau Malaysia nggak bisa ikut, ntar nggak ada yang dicengin. Harimau mana ya? Tapi penderitaan sepak bola Malaysia akibat skandal pemalsuan dokumen bakal panjang. Nggak cuma sanksi berat dari FIFA, potensi sanksi dari AFC juga menghantui sepak bola Malaysia. Ini kalau inilah yang seperti mana yang aku sebut di dalam videoku yang sebelumnya, ada videoku lagi sebelumnya. Ini kalau betul-betul sanksi ini jatuh guys, FIFA, AFC kena macam ni mesti. Sekjen AFC Dato' Windsor John bilang saat ini AFC sedang memantau menunggu putusan akhir dari FIFA. Ini sinyal bahaya karena kalau melihat rekam jejak AFC dalam menangani kasus serupa, AFC jelas sangat menjunjung tinggi prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pemalsuan dokumen dan berpotensi menjatuhkan hukuman tambahan. Makanya dokumen itu harus asli, jangan palsu. Bahkan hukuman yang lebih berat seperti diskualifikasi. Bukan lagi hal yang mustahil terjadi. Contohnya pada 2017 lalu saat Timor Leste didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia 2023 karena ketahuan memalsukan akte kelahiran beberapa pemain kelahiran Brazil yang dinaturalisasi. Tuh ada contohnya. Lagian Malaysia nekat, negara jajahan Inggris kok tiba-tiba naturalisasi orang Spanyol sama Amerika Latin. Boleh jadi. Jauh ya. Kan jadi curiga.
Ibarat dari lahir diajarin masak nasi lemak, tiba-tiba sosokan masak taco. Oh iya. Meksiko lah Ujung-ujung nggak? jadi sayur lodeh. Favoritku itu. Iya, iya. Kalau favoritmu, terserah lodeh. Dan Masuk. AFC juga bilang kalau banding Malaysia ditolak dan pemalsuan Anjay, dokumen mantap, terbukti Syud. benar, maka hasil kemenangan dari pertandingan resmi dengan menurunkan para pemain yang dipermasalahkan bisa dibatalkan. Sejauh ini Malaysia sudah memainkan 2 pertandingan resmi dengan menurunkan para pemain yang dipermasalahkan. Kedua laga itu adalah kemenangan 2-0 atas Nepal dan 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Lucunya setelah kena sanksi dari FIFA, banyak pihak di Malaysia bukannya introspeksi diri, tapi mereka justru sibuk mencari kambing hitam. Kalau cari harimau nggak ketemu, ya. Soalnya kan udah jadi harimau Malaya. Bahkan nggak sedikit orang Malaysia yang menuduh Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengintervensi FIFA. Erick Thohir diseret-seret. Begitu. Cuma karena dinilai punya kedekatan dengan orang nomor 1 di FIFA, Gianni Infantino. Netizen Malaysia ini udah ibarat geng toksik di kantor. Nggak bisa tuh lihat kita ngobrol sama bos. Bayangin cuma ngobrol langsung jadi gibahan antek-antek atasan. Hei, antek-antek atasan. Padahal gue lagi dimarahin. Emang dasar walang sangit. Mirisnya nggak cuma warga dan netizen Malaysia doang yang nyinyir. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bahkan juga terang-terangan menyenggol Indonesia. Lewat sebuah postingan melalui akun X, Tunku Ismail selain menampilkan screenshot artikel mengenai standar ganda FIFA terhadap Israel, dia juga menampilkan foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino dan artikel dari media Malaysia bernama SBWTF berjudul "Hukuman kepada FAM, Bukti Dui Standar FIFA". Karena kalau dui fungsi beda lagi ya. Penonton tuh. Dui fungsinya selain tukang ngeluh, tukang ngakak. Ngeluh lagi ya. Lembur terus. Dalam artikel itu diklaim bahwa ada campur tangan ketum PSSI Erick Thohir dalam hukuman FIFA untuk Malaysia. Gak pakai lama, postingan Ismail langsung banjir komentar netizen Indonesia dan akhirnya postingan itu dihapus pada Sabtu 27 September. Netizen Indonesia dilawan. Bukannya tenar malah jadi bulan-bulanan. Iya, benar. Kalau tahun-tahunan kan gaji penonton nggak naik-naik. Apa dengan bos? Menanggapi tudingan gak masuk akal dan gak bertanggung jawab dari warga dan netizen Malaysia, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya menjelaskan hanya fokus bahas sepak bola Indonesia dan Indonesia gak akan pernah ikut cawe-cawe dengan urusan negara lain. By the way, anyway, busway, ngapain juga Indonesia ngurusin Malaysia? Betul. Indonesia lagi sibuk siap-siap buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, bos. Itulah betul apa yang dia cakap. Emangnya Malaysia udah nggak lolos kena sanksi FIFA terancam hukuman AFC? Tapi ini betul guys ya. Apa yang dibilang betul lah, cuma ya kita sebagai warga Malaysia, orang Malaysia terima ya, itu fakta guys ya. Kalau kita pikirkan betul-betul pun, buat apa nih Indonesia masuk campur dengan urusan FAM, urusan bola sepak Vietnam kah, urusan bola sepak Thailand kah? Dorang ini mau melawan nanti pada tanggal, udah lama lagi guys, 9 Oktober ya, lawan Saudi Arabia. Terus dorong itu kualifikasi Piala Dunia round 4, betul gak? Oke, walaupun sakit, cuma terima guys, terima. Jangan ego lah, ini fakta guys. Ibarat pepatah udah jatuh, nyusruk, ketiban lisa, ketiban tangga maksudnya. Ketiban tangga, udah jatuh ketiban tangga. Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi di Malaysia tentu sangat memalukan bagi sebuah federasi sepak bola besar di Asia Tenggara. Alih-alih bercermin dan berbenah, banyak orang di Malaysia justru sibuk menyalahkan dan menuding Indonesia. Padahal menyeret nama Indonesia dalam kekacauan internal hanya membuat masalah tambah komplikasi, bukan solusi.
Dan kasus ini tentu jadi pengingat keras bahwa proses naturalisasi nggak bisa asal-asalan. Kayak ngasih makan anak nggak bisa asal-asalan. Yang ada bisa keracunan tuh anaknya kan? Bisa aja saya. Naturalisasi bukan sekedar mengganti paspor dan menyanyikan lagu kebangsaan, tapi ada aturan, syarat, dan prinsip yang harus dijalankan. Catat, sepak bola adalah olahraga yang hidup dari nilai sportivitas, fair play, dan etika. Dan jika nilai-nilai itu dikorupsi, setinggi apapun mimpi yang dibangun akhirnya bakal ambruk. Jangan bangga kalau pakai cara curang hanya demi meraih juara, karena aib dan hukuman yang bakal dicatat sejarah. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Metro TV ni roasting netizen Malaysia sama FAM lah kalau aku nampak di sini. Tapi dari sudut pandangan aku sendiri, aku sebagai orang Malaysia, walaupun kena roasting begitu, bagi aku it's okay. Ini untuk aku punya sendiri lah. Aku tak tahu pandangan orang-orang Malaysia yang lain. Aku tak tahu pandangan netizen-netizen yang lainnya. Ini daripada sudut pandangan aku sendiri. Sudut pandangan aku sendiri, it's okay di roasting begitu. It's okay. It's a fact, itu sebuah fakta yang perlu kita terima, yang perlu kita telan walaupun sakit di roasting begitu. Karena ini sebabnya semua apa? Salah kita sendiri, salah Malaysia, salah memang salah lah. Dari satu, pemain naturalisasi, dua, tuduh menuduh, kan? Patutnya kan seandainya ada case begini nih, patutnya tidak ada yang tuduh menuduh. Tuduh yang Erick Thohir nih mentang-mentang dekat dengan Presiden FIFA, ada tuduhan tersebut yang keluar tiba-tiba Indonesia yang tuduh. Bukan, itu bukan cara menyelesaikan masalah, itu mempertambahkan masalah. Jadi di sini kita boleh belajar sudah sebenarnya. Kalau nanti contoh lah nanti setelah sanksi FIFA nih ataupun case yang dihandle oleh FIFA nih keluar sudah keputusan dan Malaysia menang dengan keputusan sanksi tersebut, itu dijadikan pelajaran untuk memperbaiki lagi kehadapan tentang sistem di dalam FAM. Aku balik cakap, apa yang aku cakap ini bukan untuk menjatuhkan martabat Malaysia, bukan untuk memburukkan nama FAM di mata dunia, bukan. Ini untuk kritik-kritik untuk memperbaiki lagi di masa hadapan. Cara mengambil pemain naturalisasi, cara selidih latar belakang pemain naturalisasi. Kalau macam bingung betul, kita ada jiran terdekat kita Indonesia, kita boleh belajar, tanya Erick Thohir macam mana kalau kita mau ambil tahu nih tentang pemain naturalisasi nih, ini ada berdarah Malaysia kah, tidak kah? It's okay untuk belajar. Ini untuk aku sendiri lah. It's okay untuk belajar. Kita tidak tahu, kita belajar dengan orang yang sudah lebih tahu, sudah ada pengalaman mengambil pemain naturalisasi. It's okay. It's okay. It's okay. Bagi aku lah. Itu bagi pandangan aku sendiri. Tidak tahu pandangan orang lain lah. Walaupun kena roasting gitu, bagi aku sendiri itu fakta dan perlu diterima. Sakit ya, memang sakit. Itu sudah biasa. Dalam hidup ni mana ada yang senang-senang terus, semua ada. Ada rasa sakit, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa derita. It's okay lah. Tapi aku harapkan nanti mudah-mudahan apa yang FIFA minta tu, FAM dapat tunjukkan dokumen penting tu, dapat tunjukkan bukti tersebut, dan Malaysia dapat lepaslah daripada sanction FIFA tu. Mudah-mudahan lah guys ya. Aku berdoa, dan aku berdoa juga mudah-mudahan Indonesia menang melawan Arab Saudi dan Iraq di pada kualifikasi Piala Dunia round 4. Aku harapkan yang terbaik untuk kedua negara, sebab dua-dua negara aku sayang, terutamanya negara aku sendiri yaitu Malaysia. Jadi sampai situ reaction aku, dan see you in the next video and comment.